FOMO ini terjadi dengan sangat singkat dan sebenarnya itu merugikan masyarakat sebenarnya, Mas. Oh, kenapa tuh? Semakin banyak uang dicetak, semakin turun nilainya. Nah, kalau kita 10M tadi kita konversi menjadi emas, pertama kita jaga boros kita, yang kedua kita jaga nilai, terus yang ketiga mereka nggak punya kemampuan untuk memutarkan itu karena asetnya kita yang pegang sendiri gitu. Itu kita consider untuk beli yang lebih besar, emas yang lebih besar karena harga per gramnya lebih murah kan. Resiko kita tuh kalau nunggu, misalnya ada 1 juta sekarang cuma dapat setengah gram, ya beli aja dulu setengah gram. Karena kalau kita tunggu bulan depan, tunggu dulu deh sampai 5 gram, biasanya beresiko banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Wakaf Ilmu. Kali ini kita akan bahas seputar emas. Bersama saya sudah ada Mas Hadi Permana, CEO dan owner dari HF Gold. Assalamualaikum Mas Hadi. Assalamualaikum. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas Dendi. Alhamdulillah. Sehat, Mas Hadi, kita akan berbicara topik seputar emas nih Mas. Ya. Karena kan kemarin tuh lagi heboh tuh, orang tuh lagi FOMO beli emas, banyak orang berbondong-bondong beli emas, bahkan sampai stok emas tuh sampai limited. Nah, bagaimana Mas Hadi melihat pemandangan atau fenomena ini? Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih Mas Dendi udah diundang di podcast Wakaf Ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan memberikan manfaat untuk masyarakat ya Mas ya. Amin. Oke. Ya Allah. Berarti pertanyaannya mengenai yang fenomena kemarin ya Mas ya. Oke. Ya, kemarin itu sebenarnya fenomenanya mungkin memang pamor emas itu sedang naik Mas. Jadi masyarakat mungkin dengan waktu singkat mereka aware dengan urgensinya mereka memiliki emas gitu ya. Jadi kemarin itu sebenarnya saya discuss sama teman-teman dari Antam juga, dan statement dari mereka itu internal adalah sebenarnya tidak ada masalah produksi di Antam. Jadi supply emasnya ada, jumlah produksi emasnya juga tetap tidak menurun gitu. Tapi memang fenomenanya adalah market yang tiba-tiba melonjak dengan sangat cepat. Sebenarnya kenapa? Mungkin banyak faktor dan saya nggak terlalu clear. Antam pun juga nggak tahu dia kenapa gitu ya. Sehingga banyak orang yang ngantri dari pagi gitu kan sampai mungkin siangnya udah nggak dapat atau gimana. Dan kalaupun mereka dapat antrian, barangnya belum tentu masih ada atau enggak, dan itu di limit ya, kalau nggak salah satu orang tuh cuma 1 keping waktu itu. Nah, memang sebenarnya ada bagusnya sih, maksudnya dalam artian masyarakat sekarang menjadi aware urgensinya dia memiliki emas. Nah, yang kedua sebenarnya FOMO ini terjadi dengan sangat singkat dan sebenarnya itu merugikan masyarakat sebenarnya Mas. Oh, kenapa tuh? Merugikan masyarakat dalam arti kan mereka effort perjuangannya lebih tinggi untuk mendapatkan emas itu kan. Kalau dia datang ke butik Antam atau dia mau beli emas di saat biasa-biasa aja ya effortnya kan lebih rendah dari saat FOMO itu. Yang kedua otomatis price juga kan tinggi Mas. Ya kalau di saat market demand-nya tinggi, otomatis price-nya juga tinggi. Makanya saya mengatakan bahwa ya sebenarnya kurang menguntungkan untuk masyarakat apabila dia membeli emas dan memaksakan diri untuk membeli emas di saat FOMO tersebut gitu. Di saat market sedang tinggi-tingginya gitu, demand sedang tinggi-tingginya. Iya. Oke. Mas Hadi, kita melihat bahwa saat itu banyak orang berpandangan bahwa ketika saya beli emas saya bisa langsung mendapatkan keuntungan dengan cepat. Nah, ini kan ada mindset yang salah nih. Padahal kalau kita beli emas dalam waktu itu kemudian kita jual dalam waktu dekat, itu kan spreadnya kan sangat-sangat buat kita malah jadi rugi gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang salah Mas terkait dengan mindset orang terhadap emas? Iya, jadi banyak masyarakat itu menggunakan emas ini sebagai instrumen untuk mencari keuntungan mungkin ya, dalam artian mungkin investasi ya. Sementara kalau menurut saya pribadi dan menurut HF Gold, brand yang kita jalankan, emas ini bukan instrumen investasi sebenarnya, tapi emas ini adalah instrumen tabungan sebenarnya Mas. Tabungan. Kenapa kayak gitu nanti mungkin bisa kita bahas, sehingga emas ini bukan hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli gitu. Nah, emas ini lebih bertujuan tabungan. Kenapa? Karena emas ini bisa menjadi solusi untuk masyarakat yang punya pertama gaya hidup boros. Nah, jadi gaya hidup boros itu biasanya kita mau nabung, anggaplah kita
nabung di lembaga ribawi mungkin sebulan 5 juta gitu kan, 5 juta terus. Nah biasanya kalau setahun goal tabungan kita kan harusnya kita punya duit berapa itu, 5 kali 12 berarti 60 juta. 60 juta kan, 60 juta. Nah 60 juta ini ada bunga di situ gitu kan, yang sebenarnya memang harus kita hindari juga. Tapi permasalahannya adalah tidak ada jaminan dalam 12 bulan kemudian uangnya benar-benar 60 juta. Bisa jadi di bulan ke-6 uangnya 30 juta, ternyata kita beli barang yang tidak kita butuhkan, misalnya 10 jutanya tinggal 20 juta tuh. Nah end up nanti di bulan ke-12 itu sebenarnya tabungannya nggak ada 60 jutanya. Karena apa? Karena dipakai untuk gaya hidup boros dulu. Nah makanya kita sarankan untuk masyarakat itu nabungnya dengan emas fisik. Ya kalau dulu 1-2 tahun lalu 5 juta itu dapat 5 gram. Nah kalau masyarakat ini dia belikan emas, anggaplah 3 gram per bulan dengan harga yang sekarang, atau 2 gram, dia akan punya 24 gram emas di bulan ke-12. Dan itu insya Allah akan tetap emasnya kalau dia konsisten 2 gram per bulan. Jadi dia tidak uangnya itu bisa selamat dari gaya hidup boros dan keinginan untuk membelanjakan uangnya. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, menjaga dari inflasi, Mas. Karena penurunan nilai mata uang itu terjadi dalam 1 tahun, sehingga kalau dia pegangnya dengan emas, otomatis dia akan nilainya akan tetap gitu. Sementara kalau kita tabungnya di lembaga ribawi nanti nilainya bisa turun juga gitu. Nah, itu yang membuat kita bahwa emas ini adalah instrumen tabungan. Nah, sebenarnya hal ketiga lagi yang cukup penting adalah kita sebagai masyarakat, kita sebagai umat muslim, benar-benar kalau kita bisa nabungnya dengan emas fisik, Mas, kita bisa ngerem aktivitas lembaga ribawi sebenarnya. Gitu. Bayangkan kalau kita punya 10 miliar uang di lembaga ribawi, 10 miliar uang itu bisa diputar sama lembaga ribawi untuk menjadi pinjaman. Dan dia bisa mengeluarkan 90 miliar rupiah untuk pinjaman gitu. Nah, itu adalah percetakan uang. Jadi dia akan mencetak uang, mereka mencetak uang baru sebanyak 90 miliar. Dan itu menurunkan nilai mata uang. Semakin banyak uang dicetak, semakin turun nilainya. Nah, kalau kita 10M tadi kita konversi menjadi emas, pertama kita jaga hidup boros kita, yang kedua kita jaga nilai, terus yang ketiga mereka nggak punya kemampuan untuk memutarkan itu karena asetnya kita yang pegang sendiri gitu. Nah, itu salah satu 3 hal yang benar-benar jadi fundamental kenapa kita menganggap emas fisik ini sebagai instrumen tabungan untuk masyarakat, Mas. Oke. Nah, kalau kita kan biasanya memang kalau kita beli emas emang menjaga diri kita supaya nggak boros ya. Artinya kalau kita naruh di uang cash saja itu kan bawaannya pengen belanja, kan apalagi udah ada kris kan yang mempermudah segala aktivitas. Tapi kalau kita nabung dalam bentuk emas kan mau dicairin juga sayang kan, harus nunggu dulu, harus tahan dulu gitu ya. Berarti prinsipnya memang sebenarnya kalau kita nabung dalam uang rupiah ya semua sah-sah saja, cuman khawatir kita nggak bisa terkontrol gitu kan. Dan apalagi kalau kita naruh di lembaga ribawi kan uang kita jadi tercetak dengan sistem fractional reserve bankingnya kan ya. Itu jadi membuat itu uang kita jadi nggak bernilai pada akhirnya kan dalam jangka waktu yang sangat-sangat panjang. Nah, artinya emang emas ada pilihan terbaik dan sampai saat ini pun emas masih dianggap sebagai safe haven ya kan, yang memang bisa menjaga keuangan kita gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau bicara soal praktikal, Mas, penggunaan emas ini kan kalau kita tabung kan isunya kan harus dalam jangka panjang ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih dalam artian maksimal atau minimal kita harus menabung emas tuh jangan sampai 2 tahun lah, minimal 3 tahun atau 4 tahun gitu, ada nggak, Mas? Iya, oke. Ya, itu bagus banget, Mas, pertanyaannya. Memang ada spread selisih harga ya dari pembelian emas kita sampai nanti kita jual kan. Nah, ini pertanyaan ini muncul kalau memang mindset kita masih tadi tuh selisih harga jual dan harga beli gitu. Dan memang spread ini memang ada real gitu. Spread itu biasanya sekitar mungkin 6-8%. Jadi sebenarnya teman-teman, nah spread ini pun berbeda setiap gramnya, Mas. Jadi kalau spread emas 1 gram yang keping 1 gram dengan spread emas 10 gram beda. Beda ya. Karena 10 gram itu harga per gramnya lebih murah daripada kalau kita belinya emas yang 1 gram. Terus spread yang harga keping 100 gram juga beda spreadnya. Nah, itu tergantung emas yang kita punya. Nah, tapi memang ada datanya sih, Mas. Mungkin Mas Dendi bisa buka data yang tadi saya sempat kirim.
Jadi rata-rata yang di WhatsApp tadi udah masuk ya Mas ya? Belum ya. Oke. Rata-rata itu saya punya data yang kita bisa intinya berarti semakin gede gramasinya semakin rendah spreadnya ya. betul. Gitu ya. Betul. Berarti kalau kita mau beli emas emang baiknya langsung beli yang besar ya. Kalau kita mau menghindari spread value yang terlalu besar. Ya, nah itu prinsipnya gini Mas. Jadi kalau kita punya tabungan yang banyak di lembaga ribawi atau di cash atau dimanapun, itu kita consider untuk beli yang lebih besar, emas yang lebih besar karena harga per gramnya lebih murah kan. Jadi kita langsung konversi aja ke emas yang besar. Nah, seterusnya karena emas ini jadi instrumen tabungan, seterusnya nanti setiap bulannya kita konversi rupiah kita ke emas dengan keping yang kecil-kecil, gitu. Jadi prinsipnya kayak gitu tuh. Kalau punya uang banyak beli yang besar, tapi kalau mau cari yang konsisten beli yang kecil-kecil setiap bulannya gitu. Jangan ditunggu. Jadi karena kadang-kadang resiko kita tuh kalau nunggu, misalnya ada 1 juta sekarang cuma dapat setengah gram, ya beli aja dulu setengah gram. Karena kalau kita tunggu bulan depan, tunggu dulu deh sampai 5 gram. Biasanya beresiko banget. Bisa-bisa nggak kekumpul uang untuk beli 5 gramnya. Atau emasnya gitu. keburu naik ya. Nah, betul. Nggak sampai ya. Iya. Oke, mungkin saya display gini aja Mas. Karena ini masih loading. Nggak apa. Nah, di sini mungkin kita nanti bisa ini. Sini aja ya. Oke. Nah, ini datanya saya ambil dari harga emas Antam sebenarnya Mas. Harga emas Antam paling tua itu harga emas Antam itu 4 Januari 2010. Nah, 4 Januari 2010 itu 410.000. Kemudian saya cari cara membandingkan harga emas itu adalah tanggal dan bulan yang sama pada tahun berikutnya. Nah, saya cari tanggal-tanggal yang mirip-mirip dengan 4 Januari. Kadang-kadang ada Sabtu Minggu gitu ya. Nah, ini kenaikan harga emasnya. Jadi di 2011 itu naik 15%, 19%, 5,7%, 7 ini turun 7%, ini turun 0,3%, 2026 naik 2,4, 6,7, 7,2 gitu ya, sampai 15,2% di 2020. Nah, 2021 naik lagi 26,5%, 2022 turun 3%, habis itu naik 8,4, naik lagi 9,7 dan yang paling ekstrim 2025 nih, yang waktu mungkin FOMO itu naiknya 37% dalam setahun. Nah, prinsipnya adalah bukan harga emas yang naik. Nah, ini kita harus ini kan dulu nih mindset kita. Sebenarnya harga emas itu sebenarnya sama kan, sepanjang waktu itu nilainya sama lah, 1 sampai 2 ekor kambing kan dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Hanya emas ini terapresiasi di event-event tertentu. Kalau ada ketidakstabilan politik, ekonomi segala macam, dia akan terapresiasi di saat instrumen investasi lain pamornya turun, orang ke emas. Oke. Nah, jadi ini kan seakan-akan harga emas naik. Padahal sebenarnya kalau bahasa saya tuh ini adalah penurunan nilai mata uang kita. Jadi segitulah penurunan nilai mata uang kita, Mas Hendy. Oke. Nah, ini yang menarik nih. Jadi kalau dari data tadi kita ambil data 15 tahun terakhir 2025 sampai 2010 tadi, itu kenaikan per tahunnya average 9,8%. Nah, berarti dia kan udah mengalahkan spread yang 8% tadi. Kalau setahun. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Mas Hendy. Nah, kalau kita perkecil lagi periodenya 10 tahun, kenaikan per tahunnya 11,3%. Jadi kalau 2025 sampai 2015 itu rata-rata per tahunnya 11,3% kenaikannya. Kalau kita ambil 5 tahun terakhir 2020 sampai 2025 itu 15,7%. Kita ambil 3 tahun terakhir itu kenaikannya 18,4%. Nah, kita ambil 2 tahun terakhir 23,7%, 1 tahun terakhir 37%. Nah, menariknya ini naik terus. Iya, naik terus. Kenaikannya naik terus gitu trennya, semakin kecil periodenya. Nah, berarti dalam periode ini penurunan mata uang kita itu setiap tahun tuh semakin cepat. Gitu. Iya. Dan ini kan komparasi dengan inflasi ya. Sebenarnya inflasinya kan ya. Iya, sebelahnya ada inflasi sebenarnya, Mas. Iya. Nah, ini inflasi data dari BPS yang saya ambil. Iya, dan mostly itu selalu di atasnya inflasi ya. Iya, betul. Oke, menarik. Berarti benar-benar daya tahannya luar biasa ya. Kalau kita mau komparasi dengan inflasi kan berarti ini menjadi suatu aset yang paling tangguh ya. Terhadap inflasinya ya. Betul. Jadi sempat ada satu statement yang menarik bahwa sebenarnya bukan harga emas yang naik, cuman rupiahnya yang turun ya. Harga rupiah yang turun. Betul. Nah, kalau kayak gitu tuh berarti anggap lagi nih Mas, kalau kita pengen menjaga uang kita nih dari misalkan kita punya penghasilan
penghasilan. Berapa persen sih sebenarnya yang ideal untuk kita sisihkan kepada emas? Apakah sesuaikan saja dengan uangnya kita maunya berapa, atau cuma ada formula khusus supaya tadi uang yang kita pegang ini nggak jatuh dan kita nggak mengalami kondisi yang seperti itu, kejatuhan nilai fiat gitu. Ada nggak rumusnya? Jadi kalau saya ekstrim Mas. Kalau saya itu di tabungan yang sekarang ini tabungan pribadi itu 1 bulan aja. 1 bulan kehidupan saya, kebutuhan saya itu yang ada di rekening tabungan ribawi saya, lembaga ribawi. 1 bulan aja. 1 bulan aja. Tapi itu ekstrim. Kalau kita punya kalau kita punya gaji tetap, misalnya gaji tetap bulanan, kan kita aman lah, bahasanya itu aman. Nah itu 3 bulan cukup kalau menurut saya. Jadi simpan aja 3 bulan kehidupannya di lembaga ribawi kita, supaya kan memudahkan transaksi kita. Nah yang lainnya kita nabungnya dengan emas, dikonversi dengan emas lainnya. Jadi misalnya gaji 10 misalnya, kebutuhan 5 gitu kan, ya 5-nya masukin ke lembaga ribawi, 5-nya kita konversi ke emas, berarti 50% kan. Nah setelah udah dapat 3 bulan, kalau nggak yakin bisa 6 bulan. Jadi disisihkan aja 6 bulan gitu. Terus kalau nggak yakin kayaknya ini mau layoff nih, kayaknya kalau udah di layoff terus saya nggak bisa dapat kerja setahun. Nah itu keep aja mungkin setahun juga nggak apa-apa di dalam tabungannya gitu. Ya yang penting tergantung kondisi masing-masing sih Mas, karena itu akan berbeda komposisinya masing-masing orang gitu. Oke, berbeda. Berarti emang sesuai dengan kondisi masing-masing juga ya. Kita kembalikan kondisi masing-masing. Cuman kalau dari Mas Hadi itu punya pola, yang penting di tabungan bank itu minimal 1 bulan itu udah bisa buat hidup. Ya gitu. Itu ekstrim banget sih. Mungkin 3 bulan lah Mas. Rekomendasi saya mungkin kita sisihkan aja 3 bulan, karena kadang-kadang kalau sebulan di minggu kedua ada kebutuhan mendadak, kita bisa ambil dari yang bulan berikutnya itu bisa kita ini. Bisa subsidi dulu ya. Betul. Jadi nggak repot kan kita ini. Takutnya pas kita jual harganya lebih murah daripada yang kita beli sebelumnya itu kan, dan itu membuat masyarakat mungkin kecewa ya dia nabung emas gitu. Banyak orang menjadikan emas ini sebagai dana darurat. Ya kan? Jadi kayak biasanya kan kadang-kadang ya ada beberapa, kalau kita lihat entrepreneur, ada yang mengatakan kalau dana darurat itu langsung ke cash saja biar gampang liquid kan, tabungan gampang liquid kan. Cuma beberapa orang akhirnya mengarahkannya ke emas gitu ya, supaya hal-hal yang sifatnya nggak darurat itu tidak ke bawah darurat gitu ya. Misalnya tiba-tiba bawa beli tiket apa gitu ya, padahal nggak darurat, akhirnya kepake itu dana darurat gitu. Tapi kalau ke emas kan lebih aman. Nah dengan prinsip seperti itu, Mas Hadi sendiri setuju nggak untuk menjadikan emas sebagai dana darurat? Oke, iya. Kalau menurut saya setuju banget gitu, karena emas ini menurut saya aset yang paling liquid lah di antara aset-aset lain gitu ya. Bayangkan kalau kita misalnya punya 1 kilogram emas dengan keping berbeda-beda, anggaplah 100 gram atau 50 gram, 50 gram. Kalau kita butuh atau ada 25 gram, kalau kita butuh 50 juta pada saat itu, kita bisa jual langsung 25 gramnya, lebih kurang 50 juta mungkin ya. Kita langsung jual 25 gramnya. Jadi liquid banget emas ini. Karena pada prinsipnya emas ini adalah uang yang sebenarnya kalau menurut saya. Jadi dia itu likuiditasnya lebih cepat. Apalagi dengan adanya HF Gold ini kan kita konsepnya delivery, kita antar jemput. Jadi likuiditasnya dari emas ini lebih tinggi Mas. Nah bayangkan tadi uang yang berapa, 1M tadi ya saya bilang ya, 1M itu Mas Dendi punyanya rumah atau tanah. Bayangkan susahnya untuk melikuidasi itu di saat Mas Dendi butuh uangnya cuma 100 juta gitu. Nggak mungkin kita jual sepetaknya aja gitu. Nah likuidasinya tinggi banget emas ini, sehingga itu bisa menjadi salah satu dana darurat yang sangat liquid kalau menurut saya Mas. Oke, ketimbang aset darurat. Ya ketimbang aset lain ya, kayak properti itu kan nunggu lama dulu tuh supaya bisa dicairin karena tanah gitu. Betul. Berarti lebih baik ke emas ya, dana darurat juga nggak masalah untuk kemudian kita taruh di dalam bentuk emas ya. Betul. Mas Hadi, kita masuk ke dalam bisnis di HF Gold-nya nih ya. Mas, HF Gold kan dia punya prinsip dia harus COD. Barangnya tuh dan biarin ya dalam prinsipnya itu. Nah, dalam hal ini apa yang membuat Mas Hadi atau HF Gold ini menjalankan prinsip itu? Dan value apa yang Mas Hadi pengen tekankan di HF Gold? Iya. Jadi sebenarnya HF Gold ini berangkat dari edukasi Mas. Edukasi kita sangat simpel. Pertama, kita mau masyarakat itu nabungnya dengan emas fisik, bukan mata uang, bukan emas digital. Itu dulu tuh emas fisik. Nah, gimana
terus emasnya itu emas fisiknya ini apa? Emas fisiknya yang kita rekomendasikan hanya emas produksi Antam. Jadi emas produksi yang lain kita nggak rekomendasikan karena dia BUMN dan tersertifikasi LBMA, London Bullion Market Association worldwide gitu. Nah, hanya satu-satunya di Indonesia yang tersertifikasi LBMA. Yang ketiga, cara transaksinya juga harus benar. Transaksinya di rumah, hubungin aja kita, nanti kita datang atau di kantor kita datang dan akadnya benar sesuai dengan syariat Islam gitu Mas. Nah, ini akan membuat masyarakat itu nggak ada lagi alasannya untuk nggak nabung emas gitu, karena udah gampang banget mau beli emas tuh udah gampang banget, kalau dia mau jual pun udah gampang banget, liquid banget gitu, tinggal hubungin kita. Bayangkan kalau dulu masyarakat kalau mau jual beli emas bingung. Saya harus ke toko emas, saya harus ke butik Antam, ngantri, macet segala macam. Effortnya terlalu besar untuk mereka. Sehingga kita bangun delivery system ini agar masyarakat benar-benar bisa nabung dengan emas fisik dan semua transaksinya juga sesuai dengan syariat Islam gitu. Karena kalau transaksinya tidak sesuai syariat Islam itu resikonya di customer Mas, di masyarakat. Bayangkan kalau Mas Dendi beli emas transfer duluan, setelah sampai nanti emas itu datang di rumahnya Mas Dendi, itu resikonya ada di pembeli, bukan di penjual gitu. Atau emas digital, resikonya di yang penabung emas digital karena asetnya dia yang megang orang lain, bukan dia sendiri. Nah, kenapa kita mengedukasi emas fisik agar mereka bisa pegang aset mereka sendiri, mereka putuskan asetnya mau diapain, mau dijual kapanpun bisa gitu Mas. Ya, artinya bahwa ada kebutuhan ya dari market juga bahwa mereka yang khususnya aware ya terhadap syariah ini kan yang dalam kaidahnya ya adin biadin, tekstualnya kan dia harus ketemu tangan ya. Tapi karena mungkin tadi ya namanya natural orang kan mager gitu kan, terus dan pengennya yang low effort gitu, natural aja lah kan. Cuman kalau ketika dia ada pilihan nih, adanya emas digital nih gampang nih kan, bisa belinya gampang. Cuman kan secara pendapat syariahnya mereka gitu ya, atau yang mereka yakini kan tidak seperti itu gitu. Baiknya memang ketemu langsung. Nah, akhirnya HF Gold memfasilitasi itu. Pertanyaannya Mas, kan biasanya kalau kita ada pengantaran seperti itu kan berarti ada biaya tambahan nih. Nah, itu ada nggak di HF Gold juga? Iya, biasanya memang ada ongkos kirim Mas. Ongkos kirim itu berdasarkan waktu tempuh biasanya. Jadi waktu tempuh dari titik staff kita, dari free staff kita, itu yang akan kita jadikan ongkos kirim. Cuman ongkos kirim itu biasanya di awal-awal aja. Jadi transaksi pertama itu ada ongkos kirim. Oh gitu. Biasanya setiap transaksi itu kita kasih voucher. Nah, voucher ini biasanya digunakan customer untuk potongan ongkos kirim atau potongan harga emas di transaksi berikutnya gitu. Ya. Atau bisa juga customer cari spot-spot free ongkir. Kita ada beberapa spot free ongkir di Jakarta, termasuk di Ajot Resto yang ada store-nya. Kalau nggak mau ongkir mereka bisa datang ke situ. Dan biasanya ongkir ini kalau kita bandingkan dengan ongkos customer atau masyarakat dari rumah ke butik Antam terus balik lagi ke rumahnya, itu jauh banget lebih murah gitu. Murah banget. Iya. Kalau di compare cost antara ongkir sama perjalanan mereka ke sana, belum lagi ongkos bensin, belum lagi ongkos waktu ya kan. Convenience itu juga kan, kenyamanan ngantri di butik gitu kan nggak nyaman banget. Iya, belum lagi bawa pulang juga agak ngeri gitu kan, apalagi kalau belinya banyak. Resiko betul. Resiko juga ya. Sekarang udah berapa kota, Mas? Alhamdulillah sekarang 24 kota kita 24 Mas. Kota. 24 kota di Sumatera juga udah ada, Jawa dan Sulawesi ya. Jawa, Sulawesi, Sumatera. Ya, Kalimantan sebenarnya sebelumnya ada di Balikpapan, cuman kita lagi off sekarang. Berarti yang aktifnya 3 pulau ini ya. Ya, betul, Jawa, Sumatera, Sulawesi. Nah, itu semua berarti udah ada ridernya ya, delivery man-nya ya. Delivery staff betul. Delivery staff yang udah ngantar ya. Iya. Dan itu kita kalau dibilang resiko hilang juga nggak usah khawatir ya kan, ada di tangan ini ya staffnya ya, buatinya ya. Kayak yang sering kali kita khawatir kan tadi ya, ketika kita mau beli emas terus kemudian di delivery ya, emasnya dikirim ke rumah, itu kan khawatir kayak emasnya hilang, dicopet di jalan gitu kan. Orang mau, kadang-kadang ada nih vendor emas yang bis di deliverykan emasnya terus kemudian nggak usah khawatir, nanti diasuransikan. Nah kan asuransi ini kan problem sendiri tuh, gitu kan. Makanya ada juga yang kurang serak juga kan kadang-kadang dengan yang gitu. Nah itu HF Gold memfasilitasi atau memberikan solusi atas kondisi-kondisi itu ya. Iya, gitu. Betul Mas. Nah, kalau kita bicara soal harga, ini kan juga menjadi hal yang jadi perbandingan, kan. Ketika kita mau beli emas pasti ya apapun lah, kita mau beli apa pasti akan mengkomparasi harga. Nah bagaimana dengan HF Gold sendiri? Apakah harganya cukup terjangkau?
atau seperti apa? Iya kalau emas ini memang Mas perbedaan harganya itu nggak jauh sih Mas dari Antam ya, dari Antam Pusat. Biasanya memang ada market price lah. Market price itu nggak akan jauh banget dari Antam. Mungkin ya nggak nyampe 2% lah, mungkin 1,5% sampai 2%. Tapi ada event-event tertentu memang harga market price itu jauh lebih tinggi dari Antam di saat Antam mengeluarkan harga, tapi Antam nggak punya barangnya gitu. Itu ada beberapa, termasuk saat ini nih bulan Juli ini Antam sedang stop berproduksi, sehingga masyarakat pun kalau mau beli di Antam nggak ada barangnya. Wholesaler, jadi di bawahnya Antam itu ada distributor utamanya itu juga mereka lagi stop mendapatkan barang dari Antam karena Antam stop produksi, sehingga harga yang dirilis oleh Antam beda jauh dengan market price. Nah, karena yang dia nggak ada barangnya Antamnya, sehingga market price-nya juga bisa tinggi banget gitu karena dapat barangnya juga susah gitu kan, suplai barangnya susah gitu. Nah, tapi kalau misalnya dalam kondisi normal, biasanya memang biasanya cuma 1,5% sampai 1,8% lah, atau bisa cuma 0,5% di atas harga Antam gitu. Memang semua retailer itu pasti akan di atas prinsipal lah atau manufacturer gitu kan. Cuman kalau kita hitung dari door to door gitu ya, misalnya Mas Dendi pergi ke butik Antam dari sini, pergi ke butik atau ke toko emas gitu, itu kan ada cost-nya, cost waktu segala macam, convenience, dan cost lagi pulang, bensin, tol segala macam, itu biasanya jauh lebih ekonomis kalau kita transaksi emasnya dengan HF Gold gitu. Apalagi kalau udah punya voucher segala macam, ongkirnya juga nggak ada, jadi akan kerasa banget lah lebih ekonomisnya gitu Mas. Oke, lebih ekonomi. Iya benar sih, kalau kita bandingkan dengan kondisi kita harus datang ke lokasi, emang tadi ya banyak banget isu-isu cost baik itu cost yang secara langsung keluar ataupun hidden cost ya. Betul. Waktu, tenaga, dan kawan-kawannya ya. Nah, kalau kita ketersediaan dari HF Gold sendiri, berarti ada bisa nggak kalau kita semacam khawatir gitu mau nabung emas tapi nanti tiba-tiba HF Gold ternyata stoknya habis gitu kan? Kemarin sempat ada isu tuh bahwa stok emas tidak lagi terstok gitu ya, atau bisa dibilang habis mungkin ya. Itu ada isu itu nggak? Iya, kalau di event-event tertentu kayak waktu kemarin demand-nya misalnya 2 kali lipat dari supply gitu, atau supply-nya terhenti tapi demand-nya tetap Mas, ya itu pasti di mana-mana akan ada isu stok. Di mana-mana akan ada isu stok, dan itu anomali biasanya. Dan kalau di keadaan normal harusnya nggak ada masalah karena kita selalu ready stock. Dan enaknya kalau COD ini customer nggak perlu khawatir stoknya. Kenapa? Karena di saat kita anterin pasti kita udah bawa stoknya, gitu kan. Nah, kalau beli di luar, nah itu worry tuh. Kalau misalnya beli ke toko emas, kita udah jalan, ada nggak ya si bapak ini stoknya? Karena kita nggak tahu dia punya stok apa nggak, kecuali kalau kita telepon dulu gitu kan. Nah, kalau COD memang beda Mas, kita udah membawakan stoknya kita untuk sesuai dengan orderannya customer tersebut gitu. Iya, berarti ya emang kalau dibilang khawatir mah nggak usah khawatir ya. Iya, justru gitu ya. Iya, tapi kalau emang nggak ada stok ya udah nggak ada stok gitu. Mungkin bisa ditahan dulu, di hold dulu sampai kemudian stoknya ada lagi gitu ya. Betul. Dan itu jarang sih Mas, anomali yang masalah produksi di Antam atau marketnya tiba-tiba naik itu jarang sih. Tapi kita usahakan stoknya selalu ada. Kalau betul sekarang udah berapa Mas si HF Gold nasabahnya? Oke. Customer yang udah pernah transaksi sama kita itu sekitar 40.000 customer. Wow. Ya. Dan total transaksi yang udah kita lakukan dalam 5 tahun terakhir itu udah sekitar 80.000 transaksi. 80.000 transaksi. Ya, betul. Dan jadi itu artinya customer ini berulang kan? Jumlah transaksi kan lebih besar dari jumlah customernya. Memang dari transaksi harian kita itu 60%-nya repeat order biasanya Mas. 60%? 60%. Berarti goals dari HF Gold untuk kemudian mengajak customer menabung tuh udah cukup tercapai ya? Iya, betul Mas, betul. Ya, 60%. Dan bagusnya edukasi kita kan hanya jual emas kalau dibutuhkan. Jadi kita nggak pernah edukasi customer kita, emasnya udah naik 2 kali lipat nih Bu, saatnya jual gitu, nggak pernah. Karena edukasi kita nabung dengan emas, jual hanya jika dibutuhkan. Nah, bagusnya customer ini udah tahu Mas, di saat dia udah misalnya anak sekolah, emasnya udah dia jual, dia nggak stop nabung emas, dia akan continue nabung emas gitu. Nah, itu yang membuat repeat ordernya, karena kesadaran mereka udah ini. Kecuali kalau
yang lain yang edukasinya, oh ini udah naik nih 2 kali lipat, jual. Nah dia jual, ujung-ujungnya customernya boros lagi, ujung-ujungnya dia lupa tuh, dia nggak akan nabung emas lagi ke berikutnya gitu mas. Ya itu yang berbeda sih. Iya. Artinya prinsip menabung emas ini udah mulai jadi habit ya. Yes, Ya, betul. Betul, habit. Itu menjadi hal yang baik banget ya kalau kita lihat daripada ditabung dalam bentuk rupiah, ini orang udah mulai beralih menabung perlahan dalam bentuk emas. Meskipun memang kalau kita lihat secara praktikal mungkin akan tidak semudah kalau kita nabung nabung biasa, dalam arti nabung aset yang bisa langsung cicil. Kan ada prinsip dollar cost averaging ya. Dollar averaging ini kan kita nabung tiap bulan yang memang dengan nominal itu. Ya katakan 1 juta per bulan. Oke, prinsipnya 1 juta terus nabung. Cuman kan kalau emas itu kan 1 juta kita bisa nabung emas kali ini misalkan dapat 0,5 gram. Tapi kan belum tentu berikutnya 1 juta yang sama bisa kita beli 0,5 gram juga. Betul. Gitu. Artinya bahwa kita harus sisihkan lebih lagi kan untuk bisa nabung emas itu kan. Itu berarti challenge, bisa tantangan juga sih itu ya kali ya mas ya. Iya, itu tantangan untuk masyarakat sekarang mas, apalagi masyarakat yang nabungnya biasanya per bulan di bawah 5 gram. Itu kerasa banget gitu. Biasanya dia dapat 5 gram, 5 juta, 5 gram sekarang cuma 2,5 gram, 2 gram. Memang itulah realitanya. Sebenarnya bukan harga emas yang naik tadi, tapi memang nilai mata uang kita memang turun, dan itu harusnya membuat kita lebih alert. Itu urgensinya. Jadi semakin kita nabungnya dengan rupiah ya semakin tidak bernilai tabungan kita atau aset kita gitu mas. Oke, ada tantangan lain nggak mas terkait dengan edukasi emas ini? Iya, kalau kita sekarang yang jadi masalah masyarakat itu sebenarnya penyimpanan sih mas. Penyimpanan, terus terang penyimpanan emas, dan banyak customer kita yang menanyakan bisa nggak HF Gold simpanin emas kita gitu kan. Nah penyimpanan emas ini sulit. Berdasarkan peraturan pemerintah pun sulit. Jadi kalau ada pihak yang menyimpan emas masyarakat itu dia harus punya izin vaulting penyimpanan emas, dan di Indonesia itu hanya 2. Nah makanya ada beberapa tabungan emas digital misalnya izinnya di stop, mungkin salah satu alasannya adalah karena dia tidak punya izin vaulting itu atau penyimpanan gitu. Nah itu yang jadi masalah di masyarakat sekarang, sehingga masyarakat itu memang harus pintar-pintar aja nyimpan emasnya di rumah gitu, atau bisa kita simpan emasnya di SDB. Cuman kan SDB memang ada beberapa syarat ya untuk kita bisa dapat akses ke SDB gitu. Kalau saya pribadi memang di SDB ada yang saya taruh sebagai tempat simpan emas saya. Tapi yang kecil-kecil bisa di rumah gitu mas, bisa di rumah. Apalagi nyimpan emas sebenarnya nggak sulit sebenarnya mas, karena dia bentuknya kayak kartu ATM aja, dan nggak ada yang tahu sebenarnya kita nyimpan emas kecuali kalau kita umumkan ya. Iya. Nah SDB itu pun kadang ada triknya. Maksudnya SDB kadang-kadang kan ada yang mensyaratkan kita taruh 500 juta anggaplah di situ. 500 juta itu sebenarnya bisa kita pakai. Jadi nggak usah kita endapkan 500 juta selama SDB kita berlangsung, tapi kita bisa pakai uang itu untuk bisnis kita atau apapun. Selama kita udah punya akses SDB-nya, uang itu bisa dipakai sih sebenarnya. Betul, yang belum tahu SDB itu safe deposit box ya. Jadi kita menyewa sebuah box untuk kemudian kita simpan, dalam konteks ini adalah emas kita ya. Itu kalau nggak salah sekitar 500.000 ya per tahun ya. Iya, beda-beda bank, dan itu sebenarnya akadnya bagus ya. Akadnya kan cuman simpan ya. Akad simpan. Ya, jadi untuk menjaga, kalau kita memang punya emas yang begitu banyak gitu ya, mungkin kiloan gitu ya. Mungkin akan lebih baik kalau kita taruh di tempat yang lebih aman ya. Ya sesuai juga lah dengan kadar emas sama resikonya kan. Kita taruh resiko, meminimalisir resiko ya kan dengan di SDB ini. Oke, Mas Adi, ada hal lain yang mungkin mau disampaikan terkait dengan emas ini, closing statement mungkin? Iya, kalau saya sih closing statementnya mungkin kita harus rubah pola pikir kita. Memang ini pola pikir yang ada selama ini di kita, bahwa emas ini adalah instrumen investasi mas. Tapi menurut saya kita rubah konsepnya, bahwa emas ini bukan instrumen investasi, tapi lebih ke instrumen tabungan. Kenapa emas ini tidak kita kategorikan sebagai instrumen investasi? Karena menurut saya semua instrumen investasi itu harus ada risk dan ada gain. Nah, emas ini dia nggak punya risk. Risk naik turunnya dia nggak punya. Makanya dia dibilang safe haven tadi kan. Belum ada datanya yang menunjukkan pamor emas tiba-tiba turun, kecuali kalau saya mengatakan kalau percetakan uang di stop, peredaran uang di stop, itu
satu-satunya cara yang membuat emas ini bisa turun harganya. Turun nilainya dibanding rupiah gitu atau mata uang lain. Dia tidak punya risk dan dia tidak punya gain. Emas ini dia nggak punya gain, Mas, nggak seperti instrumen investasi lainnya. Biasanya kan tujuan kita investasi apa sih sebenarnya tujuan investasi itu kita mau uang kita berkembang gitu kan, nilai kita berkembang. Nah itu yang membuat kita mengeluarkan emas ini dari kategori investasi menjadi kategori tabungan. Jadi masyarakat harus berubah nih pola pikirnya. Jangan sampai di pikiran kita emas itu versus saham versus properti versus peternakan misalnya, itu kan investasi juga. Harus dikeluarkan, emas ini harus versusnya adalah rupiah, lawannya adalah dolar atau mata uang atau lainnya atau fiat money currency lainnya gitu. Itu mungkin, Mas. Itu menjadi satu hal yang perlu kita ubah juga ya, PR kita bersama untuk kemudian mengubah mindset bahwa emas bukan instrumen investasi yang selalu kita lihat kapan jual kapan beli. Kan saya banyak pertanyaan bahwa ini kapan nih waktu kita tepat beli emas nih gitu kan. Apakah saat ini, apakah besok, apakah kemarin gitu ya. Akhirnya nggak mulai untuk nabung. Prinsipnya nabung aja, karena kalau kita udah mindset nabung, maka kita nggak perlu khawatir harga naik atau turun ya. Betul. Kita yang penting nabung aja, sisihkan uang yang semampu kita. Tadi sarannya udah disampaikan ya, teman-teman tentu bisa menyesuaikan dengan kondisi teman-teman masing-masing. Mas Adi, makasih banyak atas waktunya, masih kemarin atas insight-nya. Semoga Hive Gold makin sukses ya, dan kita semua menjadi orang yang bijak lah dalam mengatur keuangan. Dan teman-teman, ini menjadi podcast kita untuk membahas isu emas ini, dan semoga kita juga bisa mulai menabung emas hingga dari saat ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next podcast. Bye bye.